So, sekarang aku sudah di balik pohon ini, guys. Kita ambil ini. Wow. Ini anak hilang. Kita mau makan es. So, alurnya emang harus au pair, FSJ, Ausbildung ya. Bisa nggak sih kalau Ausbildung dulu terus? Halo Shun, selamat datang di channel Baitak Jerman. Teman-teman, sebenarnya aku nggak ada niat bikin video, tapi karena tadi aku perjalanan menuju ke kegiatan sampingan aku di sini, aku ngelihat di sini tuh kebun-kebun cirinya udah pada merah-merah. Gila, kalian lihat tuh. Itu di belakang aku itu semuanya kebun ceri. Cuma lagi ada yang punya kebun lagi nyiram. Tuh kalian lihat tuh merah-merah semua tuh. Wow. Tapi kalau yang di kebun itu kan kebun pribadi, ada yang punya. Nah, di dekat tempat tinggal aku itu ada jalanan kayak jalanan umum gitu ya, milik desa. Dan di situ ada pohon ceri yang masih kecil banget, tapi sudah berbuah. Itu udah jadi incaran aku sejak lama sebenarnya, karena aku kan selalu lewat jalan itu. Aku tuh udah seminggu ya nggak lewat jalan itu, kegiatan sampingannya aku off gara-gara mereka lagi liburan. Jadi tadi pas aku lewat, aku kaget dong, itu cerinya semuanya udah pada merah-merah banget. Dan aku mikir, aku harus ambilin itu buah saat ini, karena itu kayak udah kematangan banget. Aku bikinlah video sambilan memetik itu buah, sambilan tunjukin ke kalian. Aduh, semoga masih ada ya. Tadi aku waktu mau berangkat itu sih masih ada. Nah, di video kali ini juga sekalian aku mau menjelaskan tentang au pair, FSJ, BFD, dan juga Ausbildung, karena masih banyak sekali nih yang tanya-tanya, Kak, harus au pair dulu ya? Harus BFD dulu ya? Setelah au pair harus BFD dulu ya? Boleh nggak sih kalau alurnya diubah jadi Ausbildung dulu, baru habis itu FSJ? Kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Aduh, kenapa gitu? Tapi mungkin ya nggak apa-apa, aku jawab aja sekalian ngevlogin si buah-buah liar ini. Dan kebetulan aku juga udah ada teman aku sekarang di sini yang lagi ngunjungin aku. Jadi nanti bisa sekalian ngobrol-ngobrol sama dia. Semoga dia tidak membosankan ya, oke? So guys, ini dia jalanannya. Jadi ke depan itu terus belok kanan udah tempat tinggal aku. Ini tuh ya, jalanannya mumpung lagi sepi orang. Dan ini dia pohon cerinya. Wow. Ini contohnya satu nih. Wow, kalian lihat ini. Dan itu lagi di balik situ. Wow. Dan itu lagi ada lumayan berapa banyak tuh. Wow. Gila. Ini lumayan sih. Ada di balik situ juga. Ada banyak sekali. Jadi orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli gitu ya, kayak mereka itu kayak nganggap itu nggak penting gitu loh. Mereka bisa beli, mereka mikir kayak gitu kali ya. Jadi mumpung ini nggak ada orang, aku ambilin lah. Sebenarnya nggak apa-apa sih diambil ada orang, karena memang ini nggak ada yang punya gitu. Tapi malu kan kalau pas ada orang kayak apa gitu. Udah bukan orang asli sini. So sekarang aku sudah di balik pohon ini guys. Kita ambil ini. Wow. Sayang kan kalau nggak diambil. So ini guys yang aku dapat. Tapi masih ada sih sebagian lagi, tapi nggak usah lah, aku ambil semua, malu dilihatin orang soalnya. Jadi aku ambil aja cuma sebegini. Ini aku bawa pulang dulu, soalnya ini juga udah kematangan banget, udah sampai penyot-penyot. Aku tadi sih udah cobain satu dan manis banget. Ya udah, kita pulang dulu lah ya. So guys, itu teman aku yang aku bilang datang ngunjungin aku, si anak hilang. Dar. Iya, mana bisa gue bawa dua. Bisa lah. Kan gue megang HP satunya, kom. En kugel ya, waffle. En kugel. Oh, kayaknya coklat mit kokos enak. Bitte? Schokolade und Haselnuss? Ja, genau. Ja, mit Mango, bitte. Was? Ja, mit Mango.
I'm not comfortable getting in your vlog, really. Nanti bisa diedit kok jadi cantik. Welcome. Rasa mangga dan rasa coklat. Lumayan rasa mangganya enak. Kayak rasa apa? Itu loh minuman Indo yang pop ice. So you can check Ya, gue mau cerita-cerita tentang Ausbildung Au Pair FS. Masa mereka itu tanya gini, apa? Kak, itu alurnya emang harus Au Pair FS Ausbildung ya? Bisa nggak sih kalau Ausbildung dulu terus FS ya? Kan mereka itu nggak paham fungsi Ausbildung dan Au Pair dan FS itu apa gitu loh. Kan Fungsinya kerja. iya, fungsinya kerja, Cari tapi- duit. Iya benar, cari duit, tapi kan bukan yang untuk jangka panjang gitu lah. Ya, ini cari yang aku dapat tadi. Tolong, hasilnya tolong, Tidak, aku sudah buat di video itu pohon liar. Sekarang kita bisa makan. Kita coba ini ya. Gue makan es krim. Cobain lah carinya satu. Manis sekali. Ini kok kecil banget. Ya namanya dia liar. Makanya gue bilang gue nggak colong kalau yang Dia belum tumbuh loh. mana bisa, dia udah merah. Dia nggak bakalan menggede lagi. Warnanya emang merah, cong. Awalnya hijau komplong. Ya, jadi aku baru sempat ya sambung videonya kali ini teman-teman. Udah malam. Tadi itu teman aku si Alena, dia itu udah kenal sama aku waktu kita masih di Indonesia, sama-sama persiapan belajar bahasa Jerman. Dia sekarang sedang BFD juga di area Bodensee. Dan kita itu BFD-nya mirip-mirip bidangnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka mikir kalau BFD atau FS Shot itu bidangnya cuma di bagian panti jompo, ngurusin orang sakit, itu salah besar ya. Ada banyak sekali peluang untuk di bidang lain selain panti jompo atau bidang kesehatan. Aku tuh suka ngerasa gimana gitu sih saat ada yang sering banget gitu ya, kayak bilang ke aku, oh kamu di panti jompo ya, kayak apa sih, nggak tahu apa-apa kok, kayak so tahu gitu. Jadi nggak cuma itu aja bidang untuk BFD FS Shot, ada banyak banget peluangnya. Penting cari aja lowongannya dan kalau dapat silahkan dilamar. Oke, gitu deh. Nah, di video kali ini karena masih banyak banget yang bingung tentang si Au Pair, FS Shot dan BFD dan Ausbildung, makanya ini aku buatin khusus untuk kalian dan aku harap kalian itu benar-benar pahamin supaya nggak bingung lagi. Dan kalau bisa share supaya teman-teman yang lain juga kebagian info ini ya teman-teman. Ada yang tanya, alurnya memang harus kayak gitu ya, nggak bisa diputar balik. Jadi Ausbildung dulu, baru BFD, baru Au Pair gitu. Ini pertanyaannya agak lucu menurut aku ya teman-teman. Pertama, kita itu harus pahamin dulu perbedaan ketiga program ini. Jadi Au Pair dan FS Shot atau BFD itu bukan program jangka panjang teman-teman. Itu hanya seperti yang udah kita tahu pada dasarnya, Au Pair itu hanya program pertukaran budaya. Itu hanya bisa berlangsung 1 tahun. Kalau kita di Jerman itu nggak bisa kita perpanjang terus gitu ya. Dan BFD atau FS Shot itu juga hanya program kerja sukarelawan. Tujuan program ini kalau di Jerman itu hanya kayak untuk orang cari pengalaman kerja untuk anak-anak lokal sini. Tapi kalau untuk kita yang orang asing itu kita anggaplah itu adalah program di mana kita itu ingin memperbaiki bahasa kita supaya kita bisa melakukan hal yang lebih berkualitas lagi di Jerman ini. Apa itu yang lebih berkualitas contohnya? Yaitulah tadi Ausbildung. Nah, jadi Ausbildung ini kualitasnya lebih tinggi daripada FS Shot atau BFD atau Au Pair gitu ya. Dan Ausbildung ini adalah program yang bisa menjamin kita ke depannya untuk tinggal stay dalam jangka panjang di Jerman. Karena Ausbildung ini adalah program sekolah sambil kerja di mana kita akan mendapatkan lulusan Jerman. Jadi lulusan Jerman ini tuh setara dengan anak-anak lokal Jerman lainnya teman-teman. Itu nanti lulusannya bisa kita pakai untuk melamar kerja jadi karyawan tetap di Jerman ini. Kalau kita udah karyawan tetap, ya tentu saja kita bisa tinggal di sini dalam jangka panjang. Bahkan bisa ngajuin permanent resident permit kan. Nah, kalau misalnya tanya Ausbildung dulu baru BFD, itu apa udah nggak aneh gitu. Jadi contohnya dari Indonesia Ausbildung gitu maksudnya, terus ngerasa nggak cocok sama Ausbildungnya mau pindah ke BFD. Ya mungkin bisa aja gitu, tapi nanti setelah selesai BFD-nya ngapain gitu? Mau balik ke Indonesia atau mau balik lagi jadi Ausbildung gitu kan? Itu dia logikanya ya teman-teman. Kenapa orang rata-rata Au Pair dulu baru BFD baru Ausbildung? Karena memang tantangannya itu tuh naik-naik setingkat gitu. Dan satu hal yang perlu kita tahu di sini itu kita untuk melakukan apapun kita harus minta izin sama kantor Ausländerbehörde. Ini udah sering banget aku sampein. Jadi kayak sekarang aku BFD kan. Nah, aku kalau nanti mau lanjut ke Ausbildung, aku tuh harus minta izin ke kantor Ausländerbehörde
kalau aku itu ingin melanjutkan tinggal aku di Jerman dengan mengikuti program Ausbildung. Nah itu mereka harus ngizinin baru aku bisa ngikutin Ausbildungnya. Kalau mereka nggak ngizinin atau mereka artinya nggak ngasih aku izin tinggal untuk ikut Ausbildung, ya itu aku nggak bisa lanjut tinggal di sini. Mungkin mereka kasih solusi lain atau mungkin mereka suruh pulang gitu. Tapi ya mereka juga nggak punya alasan nyuruh aku pulang. Kalau misalnya aku di sini emang dapat tempat Ausbildung dan aku pengen Ausbildung gitu kan. Itu dia. Terus poin selanjutnya, ada yang komen katanya dia tuh konsul nih sama agen, jadi agen itu nyaranin Ausbildung aja daripada au pair atau BFD, itu gajinya lebih kecil. Teman-teman, kalau yang sering konsultasi sama agen, aku juga dulu rajin konsultasi sama agen loh sebelum aku akhirnya ke Jerman. Jadi ada beberapa agen gitu kan. Coba kita pikirin, mungkin si agen nyaranin itu karena memang dia memiliki keuntungan gitu loh. Kita tahu lah ya sama-sama, jasa ngebayar agen untuk program BFD atau program au pair, itu harganya beda dengan jasa ngebayar agen untuk program Ausbildung. Kalian pasti tahu itu kan? Mungkin itu alasannya kenapa mereka nyaranin Ausbildung aja daripada BFD. Untuk masalah gaji, ya jelas gaji Ausbildung mungkin kedengarannya lebih tinggi dan lebih menggiurkan. Tapi jangan fokus ke gajinya teman-teman. Program au pair atau BFD nggak bisa dibandingin ke program Ausbildung karena ini emang udah tujuannya itu tuh kayak beda gitu loh. Seperti yang aku bilang tadi, program BFD ini atau program au pair itu biasanya kita gunain untuk memperbaiki bahasa kita. Jadi kita punya waktu untuk lebih mengenal environment di Jerman dan juga kita bisa lebih meningkatkan kemampuan bahasa Jerman kita. Nah kalau Ausbildung ini di situ udah pengimplementasian dari kemampuan bahasa Jerman kita gitu. Dan itu beban tantangannya juga udah lebih jauh berbeda ya. Tapi satu bocoran yang paling penting teman-teman, kita ini yang udah di Jerman, kita itu udah saling tahu, sering banget terjadi gaji Ausbildung itu setelah dipotong-potong atau artinya gaji bersih yang kita dapat dari Ausbildung itu malah lebih sedikit dibandingkan gaji bersih yang kita dapat saat kita BFD atau FSJ. Ini itu udah hal yang menurut kita di sini itu tuh udah kita saling maklum gitu. Jadi untuk teman-teman di Indo yang dapat iklan agen bilang gaji Ausbildung sekian banyak, jangan langsung tergiur. Itu bakalan dipotong-potong lagi, hati-hati. Dan untuk BFD sendiri, kalian bisa tonton di video ini penjelasan aku mengenai gaji bersih BFD dan apa-apa aja yang sudah include dari gaji itu gitu ya. Makanya kita bisa dapatin bersih. Jadi untuk teman-teman jangan gampang banget terlalu denger-dengeran sama apa kata agen. Boleh denger-dengar tapi jangan langsung diterima bulet-bulet, cari informasi lagi lebih luas. Segitu dulu video kali ini. Semoga videonya membantu dan semoga kalian tadi suka juga cerita di awal videonya. Jadi kalian juga bisa lihat ya situasi di sini. Jangan lupa di-share videonya supaya aku semakin semangat bikin video teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, tschüss. Schönen Abend.